Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ada shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita mau muji nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Cuma saja katakan. Engkau baik, teramat baik. Yes. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kudus, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan yang tadi henti-hentinya kami rasakan Tuhan. Bahkan sampai saat hari ini Tuhan Yesus, kami kembali Tuhan untuk beribadah tengah minggu online Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinga
Salam, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi dalam ibadah tengah minggu hari Jumat sore. Sebelum kita ibadah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada sore yang indah ini Tuhan Yesus. Kami boleh beribadah memuji nama-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa kami bisa hidup itu berkat anugerah daripadamu Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mau selalu Tuhan Yesus bersyukur kepadamu Bapa. Dan juga Tuhan pada ibadah pada sore hari ini Bapa, kami mau Tuhan Yesus lebih sungguh-sungguh lagi untuk mencari Engkau Bapa. Sebab Engkaulah Tuhan Yesus sumber jawaban atas setiap hidup kami ya Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini saya akan membawa yaitu judul firman Tuhan yang berjudul pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Jadi di sini saya berikan judul pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Jadi dalam Tuhan itu kita betul-betul dipelihara oleh Tuhan Yesus. Dan kita beberapa waktu yang lalu kita mendengar Presiden kita Jokowi bahwa mengatakan bahwa tahun 2023 akan ada masa kegelapan, yaitu masalah ekonomi dan sebagainya. Dan juga ada juga beberapa hamba Tuhan mengatakan bahwa tahun 2023 memang ada gejolak, terutama mungkin akibat dari COVID-19 atau mungkin akibat dari perang Ukraina Rusia, dan juga masalah-masalah lain, juga masalah pemilihan presiden mungkin di beberapa negara, terutama di negara kita. Jadi tahun 2023 ada mengatakan bahwa ada masalah, terutama masalah ekonomi, ada juga masalah keamanan dan sebagainya. Tetapi saya percaya bahwa dalam Tuhan kita dipelihara secara sempurna. Dan kita tahu bahwa masa kegelapan itu bukan hanya terjadi sekali. Jadi sebelum kita mendengar berita-berita masalah kegelapan, kita tahu bahwa sebelum zaman-zaman dulu ada juga kejadian seperti itu. Mungkin kita tahu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan juga masalah-masalah waktu umat Tuhan dijajah di Mesir. Jadi sudah banyak umat manusia mengalami masa kegelapan. Tapi saya percaya bahwa orang-orang dalam Tuhan akan dipelihara sama Tuhan. Dan kita lihat dulu di Kejadian 47 1 sampai 6. Dan yang pertama di sini pemeliharaan Tuhan itu pemeliharaan di bidang sandang, pangan, papan. Jadi kita semua dipelihara, baik pakaian, makanan maupun perumahan. Tuhan dipelihara semua, kita dipelihara. Kejadian 47 1 sampai 6. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudara itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. 4. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Ayat 5. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Ayat 6. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka
orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Jadi pada zaman itu Yakub dan saudara dan anak-anaknya ada masa kelaparan di tanah Kanaan, tepatnya di Berseba. Jadi pada masa itu mungkin musim kemarau mungkin yang berkepanjangan. Dikatakan tadi di situ bahwa sampai rumput pun nggak ada. Jadi kering total, semua nggak ada kehidupan. Dan pada saat itu Yusuf dan keluarganya dipaksa keadaan. Mereka harus pergi dari tanah Kanaan, dari Berseba ke Mesir. Sebab hanya di Mesir ada kehidupan, hanya di Mesir ada makanan, ada minuman dan sebagainya. Dan mereka pergi ke Mesir. Kita tahu bahwa itu sebagai bukti nyata bahwa pada zaman bapak kita Yakub dulu bahwa telah terjadi kelaparan, terjadi masa kegelapan, masalah resesi pada masa itu, dan terpaksa mereka pergi ke Mesir. Dan di sini dikatakan bagaimana Tuhan memelihara mereka. Dan sewaktu mereka datang kepada Firaun, dan Firaun pun menawarkan mereka tempat yang terbaik, bukan tempat biasa, tapi tempat yang terbaik. Firaun berkata kepada Yusuf, yang dimana waktu itu Yusuf menjadi Perdana Menteri di sana. Dan saya percaya Yusuf di sana ditempatkan Tuhan menjadi Perdana Menteri untuk satu tujuan, untuk memelihara keluarga daripada Yakub, itu bangsa Israel yang sekarang ini. Jadi bagaimana di sini Tuhan punya rencana yang indah buat orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimana bukan hanya tempat terbaik, tapi dikatakan tadi di sana, adakah orang-orang yang tangkas? Maksudnya, adakah orang-orang anak-anak Yakub yang bisa bekerja, atau dikatakan di sana itu memelihara ternak? Itu sekarang mungkin pekerjaan, mungkin semacam bengkel atau apa ya. Tapi dikatakan di sana itu bahwa Firaun menawarkan suatu pekerjaan buat keluarga Yakub. Dan jelas di sana itu bukan hanya tempat tinggal, tapi pekerjaan juga diberikan Tuhan kepada keluarga Yakub. Dan bagaimana begitu baik Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan bukan hanya tempat, pekerjaan, dan tempat yang terbaik diberikan kepada keluarga Yakub. Dan saya percaya kita juga, jika Tuhan dulu membantu atau membela anak-anak Tuhan, saya percaya sekarang ini juga Tuhan akan membela orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan pelihara secara sempurna. Jadi bagaimana zaman dulu di tanah Kanaan ada masa kegelapan, ada masa kelaparan, tapi Tuhan pelihara secara ajaib. Itu dia menempatkan Yusuf di tanah Mesir. Dan saya percaya bukannya tidak ada orang pintar di Mesir, tetapi itulah kuasa Tuhan. Tuhan harus ambil dari tanah Kanaan untuk menjadi Perdana Menteri di Mesir, yaitu untuk suatu maksud, untuk memelihara umat Tuhan. Dan kita percaya di sini semua kita umat Tuhan. Dan itulah tadi bagaimana pemeliharaan Tuhan buat keluarga Yakub. Dan ada lagi di 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 8. 2 Raja-Raja 7 sampai 8. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka memberikan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati.
Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Dan juga pada zaman raja-raja, yaitu pernah negara Israel dikepung oleh Samaria. Mungkin dikepung berapa bulan atau berapa tahun. Dan mereka itu tidak bisa keluar kemana-mana. Namanya dikepung ya. Tidak bisa ada yang masuk, tidak bisa ada yang keluar. Jadi mungkin kalau sehari 2 hari mungkin masih oke lah. Tapi kalau sampai udah setahun 2 tahun tidak bisa keluar masuk, berarti pasokan makanan terputus, pasokan minuman terputus. Dan itu akan mengakibatkan kehancuran, kematian. Dan ini lebih besar bahayanya daripada COVID-19. COVID-19 kita masih bisa pesan dengan Gojek, pesan makanan lewat Gojek atau Grab atau mungkin yang lain atau mungkin telepon bisa. Bisa kita pesan makanan, minuman dan sebagainya, bisa pesan obat-obatan. Tapi pada zaman itu Samaria dikepung oleh tentara Aram. Dan mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Tetapi itulah Tuhan kita luar biasa. Jadi cara Tuhan itu tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Cara pikir Tuhan itu jauh. Tidak sampai kita memikirkannya, tidak mampulah kita memikirkan pikiran Tuhan. Dan pada saat itu yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel itu orang-orang kusta. Jadi mungkin Raja Israel pada waktu itu pikirannya udah mentok. Dan juga dikatakan di Raja juga dikatakan di situ bahwa Raja Israel berkata bahwa kita tidak usah berharap lagi kepada Tuhan. Jadi udah sangat depresi mungkin Raja Israel, udah sangat susah hatinya sehingga dia itu berpikir sampai seperti itu. Tetapi Tuhan tetap setia pada janjinya bahwa Tuhan akan memelihara orang-orang yang percaya, yang berharap kepadanya. Dan pada masa itu orang-orang kusta, orang-orang Israel yang kena kusta berpikir dalam hatinya, kalau mereka tetap di situ mereka mati juga. Kalau mereka tetap di Israel mereka mati, mereka juga pergi tentara musuh, mereka juga mati. Jadi semuanya pilihannya memang sama pilihannya, semua menuju kematian. Tapi mereka digerakkan Tuhan mungkin hatinya, mereka pergi kepada perkemahan tentara Aram. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan membuat orang-orang tentara Aram mendengar bunyi kereta kuda, bunyi tentara yang besar sehingga mereka lari. Dan ternyata benar bahwa semua tentara Aram melarikan diri dari perkemahan. Dan waktu orang-orang kusta nyampe di perkemahan tentara Aram, semuanya ditinggalkan. Makanan, minuman, pakaian, bahkan emas perak semua ditinggalkan sama tentara Aram. Dan begitulah sangat gampang bagi Tuhan untuk memelihara orang percaya kepada Tuhan. Jadi sangat gampang. Dan cara Tuhan juga sangat berbeda. Tidak seperti yang dipikirkan oleh manusia. Dan itulah Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Dan bagaimana Tuhan memberikan berita-berita atau memberikan suara-suara yang menyebabkan tentara Aram kabur. Dan dengan peristiwa itu, dengan orang-orang kusta tadi itu, akhirnya orang Israel diberi kelimpahan. Yang tadinya
Mereka hidup dalam kelaparan, tidak bisa makan apa-apa, tidak bisa beli apa-apa. Akhirnya mereka diberi kelimpahan, yaitu dari jarahan tentara Aram melalui orang-orang kusta. Sangat menyedihkan memang. Jadi kadang-kadang kita menganggap enteng orang kusta, tapi mereka ternyata bisa dipakai Tuhan. Orang kusta dipakai Tuhan untuk memberkati orang Israel. Jadi kita tidak bisa menganggap rendah atau menganggap remeh siapapun. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Mau dia pejabat, mau dia itu orang-orang penting, semua sama. Tuhan bisa pakai siapapun untuk memberkati orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Jadi bagaimana pemeliharaan Tuhan tadi buat keluarga Yakub, bagaimana pemeliharaan Tuhan untuk orang-orang Samaria dan sangat luar biasa. Dan semuanya itu tidak pernah Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan selalu berhasil untuk menolong umat yang percaya kepadanya. Dan kita juga tahu di Matius 14 bagaimana di sana dikatakan 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang, laki-laki belum perempuan. Dan itu sangat gampang buat Tuhan. Hanya 5 roti 2 ikan bisa makan kurang lebih 20.000 orang. Dan juga di Matius 15 7 roti dan beberapa ikan kecil, 4.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak kecil. Semua kenyang, bahkan ada sisa beberapa bakul. Dan itulah bagaimana Tuhan bisa memelihara makanan, minuman, dan pakaian kita. Dan juga kita tahu waktu bangsa Israel di Mesir, di padang gurun, mereka dipelihara Tuhan. Sampai kasutnya pun tidak rusak-rusak, pakaian tidak rusak, semua dipelihara Tuhan. Dan itulah beberapa contoh bagaimana pemeliharaan Tuhan atas kita sangat sungguh sempurna. Dan kita dijagai semuanya. Jadi kita tidak sampai sengsara. Jadi kalau kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, kita akan dipelihara secara sempurna. Dan itulah tadi bagaimana Tuhan memelihara di bidang jasmani kita. Jadi Tuhan pelihara jasmani kita, baik makanan, minuman, pakaian semua dipelihara. Dan yang kedua, pemeliharaan Tuhan atas nyawa kita juga. Jadi bukan hanya jasmani, nyawa kita juga dipelihara Tuhan. Kita lihat di Keluaran 12 ayat 7. Nanti lanjut 12 sampai 14 ayat 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat 12 sampai 14. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai tetapan untuk selama-lamanya. Dan yang kedua adalah bagaimana pemeliharaan Tuhan sempurna atas nyawa kita. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan kita mati dengan sia-sia. Jadi Tuhan proteksi. Dan pada masa itu bahwa bangsa Mesir bertindak angkuh, bertindak sombong kepada anak-anak Tuhan, kepada anak-anak Israel. Bagaimana mereka dijajah 400 tahun lebih dan mereka sangat sengsara. Tetapi itulah Tuhan kita. Jika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan yang akan membela kita. Bagaimana Tuhan memelihara semua orang Israel di tanah Mesir. Jadi nyawa mereka terpelihara. Pada masa itu di negara Mesir ada malaikat maut. Tetapi malaikat maut ini dikasih perintah oleh Tuhan bahwa yang boleh dibunuh hanya anak sulung yang tidak ada darah di atas pintunya, di ambang pintunya. Jadi kalau ada darah lewat. Tetapi perintah itu hanya disampaikan Tuhan
kepada orang-orang Israel. Ya makanya orang Mesir nggak ada yang pakai darah sebab mereka nggak tahu. Itu perintah itu hanya diberikan kepada orang Israel, kepada umat pilihannya. Jadi Tuhan bilang kepada orang pilihannya bahwa entar malam kamu potong kambing atau domba atau binatang, taruhlah darahnya di atas pintu rumah kamu. Dan jika nanti malaikat maut datang, mereka lewat, tidak akan membunuh satu orang pun dari orang Israel. Tetapi bahwa jika rumahnya itu tidak ada darah, malaikat maut masuk dan membunuh semua anak sulung dari binatang sampai manusia, sampai raja Mesir pun anak sulungnya dibunuh sama Tuhan. Dan itulah bagaimana pemeliharaan Tuhan atas nyawa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu juga ada hubungannya. Jika zaman dulu Tuhan melepaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir, dan di saat ini juga Tuhan juga melepaskan kita dari penjajahan iblis, yaitu darah Yesus. Darah Yesus adalah jaminan, tubuh Yesus jaminan bahwa kita akan diselamatkan, nyawa kita akan diselamatkan. Dan dengan pengorbanan Tuhan di kayu salib, itulah menandakan bahwa kita telah ditebus. Dan setiap orang yang makan tubuh Kristus, minum darahnya, kita juga akan diselamatkan. Dan itulah yang tadi, bagaimana pemeliharaan Tuhan atas nyawa kita. Dan jika di Mesir dulu ada darah di atas pintu, dan saat ini ada darah Yesus Kristus di tubuh kita. Di darah kita ada darah Yesus, di tubuh kita ada tubuh Yesus. Itulah arti daripada perjamuan kudus. Dan kita juga, jika kita minum perjamuan kudus, jika kita mengaku bahwa di tubuh kita ada darah Kristus, di tubuh kita ada tubuh Kristus, kita pun terpelihara nyawa kita. Tak ada satupun kuasa di dunia ini yang dapat menyentuh tubuh kita jika kita telah menyatu dengan darah Kristus. Jika kita telah bersatu dengan tubuh Kristus. Itulah kelebihan kita orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kita ini ada jaminan keselamatan. Jadi jadi kita tidak usah takut. Walaupun nanti tahun 2023 atau 2024, 2025 nanti ada mungkin gejolak ekonomi atau gejolak politik, tetapi saya percaya kita akan diberikan Tuhan tanah Goshen, tanah yang terbaik, dan kita tidak usah mikir bagaimana cara Tuhan, itu tidak akan bisa. Tuhan yang nanti yang bertindak. Kita hanya terima beres saja. Kita hanya terima beres bahwa jika kita betul-betul berharap kepada Tuhan, kita akan dipelihara. Makanan kita, pakaian kita, rumah kita dipelihara sama Tuhan. Dan juga jika kita bersatu dengan tubuh darah Yesus, nyawa kita juga terpelihara. Jadi kita tidak mati sia-sia ya. Jadi kita tidak mati sia-sia, kita akan mati dan juga terhormat bersama dengan Tuhan. Itulah jaminan bagi kita orang percaya. Jadi kita tidak usah takut, walaupun ada isu-isu nanti akan ada COVID yang lebih ganas lagi. Saya percaya semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan darah Kristus yang ada dalam tubuh kita. Jika kita ada darah Kristus, sebab Roh Kudus yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ditambah lagi darah Kristus ada darah kita. Siapa dapat menyentuhnya? Itu kan hancur semuanya. Dan saya percaya bahwa orang-orang berharap kepada Tuhan akan dipelihara baik secara jasmani maupun rohani, maupun nyawa kita dipelihara dengan aman. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini boleh bermanfaat dan sehingga dapat kerenungan siang dan malam, sehingga kita diberkati Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama mau meresponi firman Tuhan. Katakan. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang.
Puji nama Tuhan, saya akan menginformasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan bisa mentransferkannya ke rekening yang di bawah ini di Bank BRI dengan nomor rekening 1163 01 000 300 566. Saya ulangin kembali, di Bank BRI dengan nomor rekening 1163 01 000 300 566 atas nama Serang House of Blessing Church. Terima kasih persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih pada saat sore yang indah ini, jika kami bisa bersama-sama mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, di mana yang telah disampaikan hambanya, di mana hambanya telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di situ mengingatkan akan kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga kebangkitan Tuhan Yesus bagaimana bisa berarti dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama mau bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat dan syukur Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada saat sore yang indah ini. Jika kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena kasih kemurahan daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman yang telah Engkau taburkan Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Oh kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan Pak Jala Tuhan. Berkati Tuhan setiap pelayanannya Bapa, berkati setiap kehidupan keluarganya Bapa, berkati Tuhan pelayanannya, bahkan pekerjaannya Tuhan. Engkau Allah memberkati Bapa. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan lebih dahsyat, lebih luar biasa Tuhan, di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang ditaburkan itu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa, sehingga kami semua Tuhan bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapa yang baik Tuhan, pada saat sore yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, jika kami boleh ada sebagaimana ini karena semua kebaikan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sangat baik, amat baik Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berdiri saat ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas campur tangan-Mu Tuhan kepada hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-jemaat-Mu Bapa. Berkati mereka semua Tuhan, baik yang mendengarkan Tuhan ibadah ini Tuhan, maupun mereka Tuhan yang belum sempat mendengarkan ibadah ini Bapa. Berkati mereka semua Bapa. Biarlah Tuhan Kau Allah campur tangan Tuhan atas mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau campur tangan Bapa. Engkau lawat mereka Tuhan, para jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Engkau lawat mereka Tuhan. Oh Bapa yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan Tuhan, oh gereja kami JKI SHBC ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terlebih Tuhan kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan. Oh Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati Pak Andi Tuhan beserta Ibu Enda Tuhan, berkati Tuhan mereka sebagai Tuhan, oh gembala sidang kami Tuhan. Berkati mereka Tuhan di dalam keluarganya Tuhan, di dalam pekerjaannya Tuhan, usaha bisnisnya Tuhan, bahkan Tuhan di dalam setiap pelayanannya Tuhan, Engkau pakai luar biasa Tuhan, sehingga semakin mengembang ke kanan maupun ke kiri ya Bapa. Berkati Tuhan, Engkau berlimpah-limpah Tuhan hamba-Mu ini ya Bapa. Engkau pakai terus luar biasa Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, untuk Tuhan memberitakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan pada saat ini Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan anak-anaknya Tuhan, Lukas dan Novanda Tuhan. Berkati Tuhan mereka Tuhan, di dalam masa muda mereka Tuhan, biarlah Tuhan Engkau pakai mereka Tuhan menjadi anak-anak muda yang senantiasa takut akan Engkau. Berkati mereka Tuhan di dalam setiap pelayanan pekerjaan mereka Tuhan, berkati Tuhan, sehingga Tuhan di mana mereka berada Tuhan, mereka bisa menjadi saksi-Mu ya Bapa di tengah-tengah Tuhan anak-anak muda ya Bapa. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan
Tuhan untuk setiap para pengerja-pengerja JKI SHBC Tuhan. Kami serahkan semua Tuhan, setiap pengerja-pengerja kami Bapa, baik pengerja dewasa, muda maupun anak-anak Tuhan, Kau berkati mereka semua Tuhan. Biarlah mereka senantiasa ada dalam penyertaan-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, biarlah Tuhan Engkau campur tangan atas Tuhan pelayanan mereka Tuhan. Engkau Allah memberkati mereka Tuhan setiap kehidupannya ya Bapa. Berkati mereka berlipat-lipat ya Bapa. Oh Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Engkau mengetahui setiap apapun yang dipergumulan Tuhan anak-anak-Mu Bapa. Setiap pengerja-pengerja-Mu Tuhan, oh biarlah Tuhan Engkau campur tangan Tuhan, apa menjadi setiap pergumulannya Tuhan, Engkau Allah sumber jawaban setiap doa-doanya Tuhan. Bahkan Tuhan kami serahkan Tuhan semua Tuhan, jemaat-Mu JKI SHBC ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Berkati mereka semua Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan atas setiap doa-doa mereka Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan, Allah Tuhan yang memberikan Tuhan kekuatan bagi mereka Tuhan, Allah yang memberikan jawaban setiap doa-doa mereka ya Bapa. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami serahkan bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Engkau tahu Tuhan bangsa kami Bapa. Kami serahkan bangsa kami Tuhan dari Sabang sampai Merauke ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Tuhan. Kami serahkan pemerintahan bangsa kami Tuhan, dari tingkat pusat, menengah sampai yang terendah Bapa. Engkau berkati semua Tuhan, setiap aparat bangsa kami Tuhan, siapapun yang duduk di dalam pemerintahan bangsa kami Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari setiap korupsi, kolusi maupun nepotisme Tuhan, agar mereka menjadikan bangsa kami bangsa yang adil, bangsa yang cinta damai ya Bapa, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang maju, bangsa yang diberkati ya Bapa. Jauhkan bangsa kami Tuhan dari setiap teroris, ISIS, niat-niat orang jahat Tuhan. Kami patahkan, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga bangsa kami Tuhan senantiasa ada dalam otoritas-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya bangsa kami dalam penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh Engkau lawat bangsa kami Tuhan. Biarlah curahan Roh Kudus terjadi Tuhan atas bangsa kami Tuhan, sehingga mujizat-mujizat-Mu terjadi Tuhan untuk bangsa kami ya Bapa, sehingga banyak Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, oh di bangsa ini Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap Tuhan gereja-gereja-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami serahkan setiap gereja-gereja-Mu Bapa yang ada di Indonesia ini khususnya Tuhan. Kami serahkan gereja-gereja-Mu Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Baik mereka yang ada di kota-kota besar, mereka yang ada di pelosok-pelosok Tuhan. Engkau berkati mereka ya Bapa. Berkati setiap gereja-gereja-Mu Tuhan sebagai tempat kami untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikan roh kesatuan hati Tuhan untuk setiap para pengerja Tuhan, untuk setiap para gembala-gembala sidang Tuhan, untuk para pendeta Tuhan, para pekabar Injil Tuhan, misionaris Tuhan. Kau berkati mereka Bapa, sehingga Tuhan, oh lawatan-Mu terjadi Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan, sehingga kemuliaan Allah terjadi Tuhan untuk bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berikan mereka Tuhan roh satu visi, satu misi Tuhan, di dalam mereka memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk Tuhan
tempat di mana kami berada Tuhan. Oh, kami berdoa untuk Provinsi Banten ini Bapa. Kami serahkan Provinsi Banten ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Oh, biarlah Tuhan Kau lawat Provinsi Banten ini ya Bapa. Biarlah Provinsi Banten ini senantiasa Tuhan ada dalam penyertaan Engkau Bapa. Engkau Tuhan lawat provinsi ini Bapa, sehingga Tuhan banyak anak-anak-Mu Tuhan yang senantiasa Tuhan mencari Engkau Tuhan, sehingga ada lawatan terjadi Tuhan untuk Provinsi Banten ini Bapa. Berkati gubernurnya Tuhan, bupati Tuhan, berkati mereka Bapa. Oh Tuhan Yesus yang baik, siapapun Tuhan, aparatur Tuhan yang ada di Provinsi Banten ini Tuhan. Oh Bapa, Engkau berkati mereka semua Tuhan, baik dari gubernur, bupati Tuhan, camat Tuhan, lurah, RT, RW Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, sehingga kami Tuhan, oh ada kesejahteraan Tuhan untuk masyarakat Tuhan di Provinsi Banten ini ya Bapa. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Provinsi Banten ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Berkati semua Tuhan, gubernur kami Tuhan, berkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan pada saat sore ini Tuhan. Oh kami sungguh mengucap syukur pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan mau tinggalkan tempat ini Tuhan, kami mau pulang Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau senantiasa tutup bungkus kami oleh kuat kuasa darah-Mu Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, jadikan kami Tuhan saksi-Mu ya Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, jadikan kami alat-Mu ya Bapa, sehingga Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan bisa kami nyatakan dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati Pak Ferry Tuhan, berkati Andrea Tuhan, Noel Tuhan saat ini Tuhan, yang mereka Tuhan memegang sound system Tuhan, berkati mereka Bapa. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau lawat mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan jika kami juga Tuhan telah memakai Tuhan gedung ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan gedung ini Tuhan, dari lantai bawah Tuhan sampai lantai 3 Bapa. Engkau berkati Bapa. Biarlah Tuhan tempat ini Tuhan senantiasa bisa kami pakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan tempat ini Bapa. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami serahkan Tuhan setiap ibadah kami Tuhan, setiap Tuhan acara kami Tuhan, kami serahkan di hadapan-Mu Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Bahkan kami sebentar Tuhan, kami mau pulang ke rumah masing-masing. Biarlah Tuhan Allah senantiasa memimpin, menyertai, melawat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat, anugerah, penyertaan, lawatan yang Kau berikan bagi kami. Karena kami percaya Tuhan, kami menerima berkat, damai, sejahtera, sukacita yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, hamba telah menyampaikan firman-Mu Bapa, bahwa bagaimana firman-Mu Tuhan mengajari kami Bapa untuk tidak takut akan masa depan Tuhan, sebab kami percaya Bapa bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kami Bapa, bahwa semua Tuhan kebutuhan kami dipenuhi oleh Tuhan Kristus, penuntut Tuhan, dan juga kami tidak perlu takut atas nyawa kami Bapa, sebab jaminan keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Bapa yang baik, hamba hanya bisa menyampaikan, kiranya Engkau Tuhan menancapkan di hati pikiran kami sehingga kami dapat merenungkan dalam siang dan malam, dan juga dapat memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kita selesai ibadah ini, kita terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Haleluya. Umat yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.